Dia kira menceraikanku diam-diam adalah cara terbaik untuk menghapusku dari hidupnya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Aku justru bersinar setelah dia pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Tari, 34 tahun. Aku menikah dengan Arfan, pria sederhana yang dulu ku bantu bangkit dari nol. Aku kerja 2 shift, jualan kue, bahkan sampai menjual cincin warisan ibuku demi mendanai usaha kecil suamiku. Tapi hari ini, hidupku hancur, karena satu surat dari pengadilan yang tak pernah aku baca tepat waktu. Malam-malamku tak lagi hangat seperti dulu. Arfan, lelaki yang dulu pulang membawa senyuman dan pelukan hangat, kini tak lagi mengenali arti rumah. Jam dinding di ruang tamu terus berdetak melewati angka 10, 11, bahkan 12 malam, tapi pintu itu tetap tak terbuka. Setiap suara kendaraan yang melintas membuatku menoleh harap-harap cemas. Tapi yang datang bukan dia. Hanya sunyi dan dingin yang merambat pelan ke tulang. Sudah 2 bulan ini, Arfan tak pernah pulang tepat waktu. Bahkan akhir pekan yang dulu kami habiskan dengan sarapan bersama dan candaan ringan di teras, kini berubah menjadi pagi-pagi yang hampa. Ia keluar rumah lebih pagi dari biasanya, dan pulang nyaris menjelang fajar, seakan rumah ini bukan lagi tempatnya berlabuh. Dan yang paling menusuk, ia tak mau disentuh. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri menyusulnya ke kamar. Ia baru saja mandi, duduk di ujung ranjang, memunggungiku. Aku mendekat, menyentuh bahunya pelan, berharap bisa menyampaikan rasa rindu yang menyesakkan dada. Tapi reaksi yang kudapat membuat tubuhku gemetar. Ia menarik tubuhnya menjauh, seolah sentuhanku menjijikkan. Seolah aku ini bukan lagi istrinya. Aku capek, katanya singkat, tanpa menoleh sedikit pun. Aku hanya diam, menatap punggungnya yang terasa asing. Punggung yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar, kini terasa seperti tembok tak bernyawa. Tak ada kehangatan, tak ada sisa cinta. Yang tersisa hanya dingin dan keasingan. Pelukanku, yang dulu menjadi hal favoritnya saat pulang kerja, kini ditolaknya mentah-mentah. Bahkan ketika aku hanya ingin memeluknya dari belakang, sekadar menyampaikan bahwa aku masih ada, bahwa aku masih cinta, ia malah berdiri dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Dan itu terjadi bukan sekali, tapi berkali-kali, hingga aku berhenti mencoba. Dulu, Arfan adalah lelaki paling penyayang yang pernah ku kenal. Ia bisa menatapku berjam-jam hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Ia rela terjaga semalaman ketika aku demam, mengompres keningku dan menggenggam tanganku sampai aku tertidur. Ia tak pernah lupa mencium keningku setiap pagi, sebelum pergi bekerja. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah wajah kosong. Sorot matanya dingin, tanpa rasa. Seakan aku hanyalah bayangan yang tak perlu dipedulikan. Seakan keberadaanku tak lagi berarti. Setiap malam, aku tidur membelakangi dia. Bukan karena tak ingin menatap wajahnya, tapi karena terlalu sakit rasanya menatap mata yang tak lagi melihatku sebagai seseorang yang dicintai. Kami satu ranjang, tapi jiwanya entah di mana. Mungkin sudah pergi bersama seseorang yang lebih ia pilih. Atau mungkin, dia hanya tak lagi mencintaiku.
Dan aku bertanya-tanya dalam diam. Apa aku masih pantas menjadi rumah baginya, ketika hatinya sudah tak lagi pulang? Pagi itu langit tampak muram, seolah sedang menyembunyikan tangis yang belum sempat jatuh. Hujan rintik-rintik turun sejak subuh, membasahi halaman kecil di depan rumah kami yang dulu terasa begitu hangat, tapi kini terasa seperti panggung kosong tanpa cerita. Aku sendirian di ruang tamu, duduk di karpet sambil membersihkan rak kecil tempat Arfan biasa menaruh surat-surat atau barang yang dianggapnya remeh. Sudah lama tempat itu tak disentuh. Debu menempel di permukaan kayu, dan kertas-kertas kusut menumpuk tanpa urutan. Tanganku menyisir perlahan tumpukan itu, satu persatu. Tagihan, brosur, kalender lama, surat dari bank, semuanya tampak biasa. Sampai aku menemukan sebuah amplop coklat yang berbeda. Warnanya agak pudar. Ada sedikit bekas lipatan di ujungnya. Tapi yang paling membuat jantungku berdebar keras adalah tulisan yang tercetak jelas di sudut kiri atas. Pengadilan Agama. Aku terpaku. Seakan waktu berhenti berputar. Jari-jariku membeku memegang amplop itu, dan seluruh tubuhku terasa seperti disiram air es. Aku tidak langsung membuka. Hanya menatapinya. Lama, seakan dengan menatap itu saja, aku bisa tahu isinya tanpa harus merobek segelnya. Pertanyaan demi pertanyaan menyerbu kepalaku. Apa urusannya Arfan dengan pengadilan agama? Siapa yang menggugat siapa? Apakah ini tentang kami? Apakah ini tentang perceraian? Detik itu juga, duniaku berguncang. Tapi aku menahan semuanya di dalam dada. Tak ada air mata, belum. Yang ada hanya kekacauan dalam pikiranku yang tak sanggup disuarakan. Tak lama kemudian, suara pintu depan terbuka. Aku mendengar langkah kaki Arfan, cepat dan berat, seperti biasa ketika ia pulang tanpa semangat. Aku tahu, ini waktunya aku bertanya. Aku harus tahu, atau aku akan gila dihantui rasa curiga. Dengan gemetar, aku berdiri. Kugenggam amplop itu erat-erat dan menyongsongnya di lorong kecil menuju ruang tamu. Arfan, suaraku pelan, tapi cukup tegas untuk membuatnya berhenti. Ia menoleh sebentar, keningnya berkerut. Ada apa? Aku mengangkat amplop itu ke hadapannya. Aku nemuin ini, di tumpukan surat. Ini dari pengadilan agama. Kamu bisa jelasin? Wajahnya berubah. Sekilas, ada sesuatu yang melintas di matanya. Entah itu keterkejutan, ketakutan, atau kebencian. Tapi cepat sekali ia menyembunyikannya di balik ekspresi datar yang akhir-akhir ini jadi wajah barunya. Oh itu. Ia mengangkat bahu santai. Itu cuma surat titipan teman kantor. Urusan kantor, enggak penting. Aku terdiam. Rasanya ingin sekali bertanya lebih lanjut. Ingin sekali merobek amplop itu di hadapannya dan membaca isi yang sesungguhnya. Tapi aku justru mengangguk. Mengangguk dalam diam, dalam ketakutan, dalam kebodohan yang kupelihara karena aku tak sanggup kehilangan. Urusan kantor, gumamku pelan. Kalimat itu terasa menggantung di udara. Ringan baginya, tapi berat membekas di hatiku. Saat Arfan melangkah pergi, meninggalkanku dengan penjelasan sepotong itu, aku masih berdiri mematung. Di tanganku, amplop itu masih ada. Tapi lebih dari sekadar amplop, yang kurasakan adalah tanda bahwa semuanya sudah mulai retak, bahkan mungkin sudah runtuh, dan aku hanya orang terakhir yang menyadarinya. Aku menyimpan amplop itu. Bukan karena percaya, tapi karena takut. Takut bahwa membuka amplop itu berarti membuka kenyataan yang akan menghancurkan segalanya. Aku berpura-pura lupa, berpura-pura kuat, berpura-pura percaya. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu
Aku sedang menunggu saat kehancuran itu benar-benar menyapa. Bodohnya aku. Aku memilih mempercayai dusta, hanya karena aku terlalu cinta. Aku memilih menutup mata, hanya karena aku tak sanggup kehilangan. Dan mungkin, itulah awal dari semua penderitaan yang akan datang. Pukul 1 dini hari. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela, membasahi kaca kamar yang mulai berkabut oleh embusan AC. Kamar kami gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu tidur di sisi tempat tidur. Suara detak jam terdengar nyaring dalam keheningan. Tubuhku masih terjaga, mata terbuka menatap langit-langit, meski sudah sejak berjam-jam lalu aku berusaha tidur. Tapi tidur adalah kemewahan yang tak lagi kumiliki sejak cinta Arfan mulai menghilang dari rumah ini. Aku baru saja mulai terpejam, ketika tiba-tiba ponsel Arfan yang tergeletak di nakas bergetar, disusul dering halus yang memecah hening. Pukul 1.03 dini hari. Siapa yang menelepon suamiku di jam seganjil ini? Aku bergeming. Tapi ia, yang tadinya tertidur membelakangiku, tiba-tiba bangun. Gerak-geriknya cepat tapi pelan. Ia mengambil ponsel itu dengan cekatan, lalu menoleh ke arahku sekilas. Hanya sekilas, sebelum bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Dadaku langsung sesak. Ada firasat buruk menyusup begitu saja, merayap pelan-pelan seperti kabut dingin. Aku duduk di ranjang, mencoba mendengarkan. Sunyi. Lalu samar-samar terdengar suara perempuan. Pelan. Sangat pelan. Tapi cukup jelas untuk membuat tubuhku gemetar. Ayang, kamu masih bangun? Ayang. Bukan, Mas Arfan. Bukan, Pak. Bukan nama panggilan kerja. Dan yang pasti bukan aku. Suara itu lembut, manja, dan terdengar terlalu akrab. Terlalu mesra untuk sebuah urusan kerja yang disebut Arfan selama ini. Aku bangkit perlahan. Menyelinap pelan ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, aku melihat punggung Arfan berdiri membelakangi ruang tengah, ponsel menempel di telinganya. Ia bicara dengan suara rendah, tapi gerak tubuhnya, terlihat seperti pria yang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Sudah aku bilang jangan telepon malam-malam, nanti ketahuan. Ketahuan? Ketahuan apa? Oleh siapa? Kalau bukan olehku, istrinya, yang kini tengah berdiri beberapa langkah di belakangnya, setengah membeku. Aku tak tahan. Suara tercekat keluar dari tenggorokanku, lirih namun terdengar jelas. Siapa? Arfan terlonjak sedikit. Ia menoleh. Wajahnya pucat. Tapi dalam sekejap, ekspresinya berubah, dingin dan tanpa rasa. Urusan kerja, katanya datar. Suaranya seperti batu, keras dan tak bisa ditembus. Aku hanya menatapnya, dalam diam. Antara ingin menangis, ingin marah, atau ingin tertawa miris atas betapa ahlinya dia memutarbalikkan kenyataan. Tapi tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatiku retak. Urusan kerja? Yang manggil kamu? Ayang? Tanyaku nyaris berbisik. Ia terdiam. Tak menjawab. Pandangannya menghindar. Tapi di sana, di wajahnya yang tenang-tenang saja itu, aku bisa melihatnya. Kebohongan. Ketakutan. Dan sesuatu yang lebih menyakitkan, pengkhianatan. Dalam diam kami berdiri berhadapan. Tapi tak ada yang lebih nyaring dari kata-kata tak terucap yang menggantung di udara malam itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa rumah ini sudah bukan lagi tempat pulang baginya. Karena hatinya telah pergi. Dan perempuan yang ada di ujung telepon, sudah mengambil sesuatu yang menjadi milikku. Pagi itu langit terasa aneh. Terlalu cerah untuk hati yang mendung.
Matahari bersinar hangat, angin menghembus pelan lewat jendela yang kubiarkan terbuka, tapi entah kenapa, ada firasat yang menggantung di dada. Perasaan itu datang begitu saja, seperti kabut tipis yang tak bisa diusir. Aku sedang menyiram bunga ketika suara bel rumah berbunyi, memecah keheningan. Aku mengintip lewat jendela. Di depan pagar berdiri sosok yang langsung membuatku tercekat. Rambutnya diikat rapi, wajahnya masih sama, meski lebih dewasa, dan matanya yang dulu bersinar hangat kini tampak gugup, menyimpan sesuatu. "Rani?" gumamku tak percaya. "Rani?" Ia mengangguk pelan. Senyumnya kaku, nyaris tak berbentuk. "Rani, sahabat masa SMA-ku, yang sudah lama tak kutemui. Kami pernah begitu dekat, lalu perlahan menjauh karena kesibukan masing-masing. Tapi aku tahu, ia sekarang bekerja di pengadilan agama. Dan kedatangannya yang tiba-tiba membuat jantungku mulai berdegup tak beraturan. Kutuntun dia masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu yang entah mengapa terasa lebih dingin pagi itu. Ia duduk di ujung sofa, menyilangkan tangan di pangkuan dan menunduk. Tak seperti biasanya, tak ada tawa, tak ada sapaan hangat. Hanya keheningan, dan tatapan mata yang enggan bertemu pandang. "Ran, kamu kenapa? Ada apa?" tanyaku hati-hati. Suaraku sedikit bergetar. Ia menghela napas dalam. Lalu pelan-pelan menatapku, dan aku bisa melihat, ada air yang menggantung di matanya. Rani tak pernah menangis sembarangan. Tapi kali ini, matanya memerah seperti sedang menahan gempa di dalam hatinya sendiri. Aku udah lama mikir buat datang," katanya pelan. "Tapi aku takut. Aku takut lihat kamu. Takut ngasih tahu sesuatu yang, aku harap bukan aku yang harus nyampaikan." Aku mulai gelisah. Telapak tanganku berkeringat. "Ngasih tahu apa? Ran? Kamu ngomong aja. Aku kuat, kok." Dan saat itulah ia mengucapkan kalimat itu. Datar, tapi menghancurkan seluruh duniaku dalam sekejap. "Tari, kamu tahu kamu sudah resmi cerai." Sejenak dunia berhenti berputar. Kata-kata itu seperti badai yang tiba-tiba menerjang dadaku. "Resmi cerai?" Aku menatapnya, menunggu kalimat itu ditarik kembali, berharap itu hanya lelucon gila yang entah bagaimana bisa keluar dari mulut Rani. Tapi tidak. Ia hanya diam, menatapku dengan rasa bersalah yang terlalu besar untuk disembunyikan. "Apa maksud kamu?" bisikku. Nafasku tersengal. Aku nggak pernah tanda tangan apa-apa. Aku nggak pernah setuju. Aku bahkan nggak tahu." "Arfan pakai kuasa hukum," jawabnya pelan. "Kamu diwakilkan. Semua berkas sudah lengkap. Aku nggak ikut mengurus langsung, tapi aku tahu. Nama kamu keluar dari sistem minggu lalu. Perkawinanmu dinyatakan sah bercerai. Sudah diputus." Aku menggeleng pelan. Rasanya seperti disayat dari dalam. Tanpa sepengetahuanku, tanpa suaraku, tanpa pamit, ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini pembunuhan secara diam-diam atas ikatan yang kusematkan dengan sepenuh jiwa. Aku ditinggal, diputus, tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, semua ini, dia udah rencanakan dari awal. Suaraku nyaris tak terdengar. Rani menangis pelan. Ia menggenggam tanganku. "Tari, maaf. Aku tahu aku salah baru datang sekarang. Tapi aku nggak sanggup lagi lihat kamu terus bertahan untuk pernikahan yang secara hukum sudah nggak ada." Aku terisak. Dadaku sakit. Sakit sekali. Bukan karena aku kehilangan suami, tapi karena aku tak diberi hak untuk tahu, hak untuk bicara, hak untuk setidaknya
mengucapkan selamat tinggal. Dan di tengah tangis itu, satu hal menyadarkanku. Mungkin aku sudah tak punya status di mata hukum. Tapi aku masih punya harga diri di mata Tuhan. Aku masih duduk di ruang tamu, tapi rasanya seperti bukan di rumahku sendiri. Dunia seolah berguncang dalam diam. Suara jam dinding yang berdetak pelan terdengar begitu nyaring, menusuk-nusuk kesadaranku yang mulai kabur. Nafasku tersendat, dan tiba-tiba saja pandanganku kabur oleh genangan air mata yang menolak berhenti. "Kamu tahu kamu sudah resmi cerai?" Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, menghantam dinding batin seperti palu godam. Suara Rani yang gemetar, tatapan matanya yang dipenuhi rasa bersalah, semuanya seperti kabut kelabu yang menyelimuti tubuhku, menyesakkan dada, membuatku sulit bernapas. Tanpa sadar, tubuhku limbung. Kakiku lemas, kehilangan tenaga. Lututku tak sanggup lagi menopang tubuh yang penuh luka. Dan sebelum aku tahu apa yang sedang terjadi, aku jatuh, terduduk di lantai dingin, bersandar pada tepi sofa, seperti boneka usang yang kehilangan pemiliknya. Rani menjerit kecil dan langsung menghampiriku. Tapi aku tak bisa menjawab apapun. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Air mataku tumpah, membasahi pipi dan dagu. Jantungku berdetak begitu keras, tapi seluruh tubuhku seperti mati rasa. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku bisa bercerai, tanpa pernah hadir di persidangan, tanpa pernah menandatangani apapun, tanpa diberi kesempatan untuk melawan, bertanya, atau bahkan sekadar mengucap kata, tidak. Apakah aku ini tidak penting? Tidak cukup berharga untuk diberitahu? Apakah aku ini hanya sebentuk nama di KTP yang bisa dicoret sepihak? Aku menoleh pelan ke arah Rani yang kini duduk di sampingku, menggenggam bahuku. Tapi aku tidak melihatnya. Mataku kosong. Bukan karena tidak peduli, tapi karena seluruh dunia di dalam diriku sedang runtuh. Apa yang harus kulihat? Jika segalanya sudah hilang, aku dibuang. Itu satu-satunya kata yang terus mengalir di benakku. Dibuang. Seperti barang tak berguna, seperti pakaian lama yang sudah usang dan tak layak pakai lagi. Dibuang oleh orang yang dulu pernah bersumpah akan mencintaiku seumur hidup. Dibuang oleh lelaki yang pernah memelukku dan berkata, "Aku akan selalu melindungimu." Apa perlindungan itu kini berarti penghapusan sepihak dari hidupnya? Aku merasa jijik pada diriku sendiri, karena selama ini, aku masih saja menggenggam cinta yang ternyata sudah lama dibuang. Aku merasa bodoh, karena aku masih tidur di sebelahnya tanpa tahu bahwa statusku sudah diputuskan oleh tangannya sendiri. Aku membayangkan Arfan menandatangani berkas cerai itu tanpa gemetar, tanpa ragu. Mungkin sambil tersenyum puas, karena akhirnya ia bebas dariku. Dan aku bahkan tidak ada di ruang itu. Tidak hadir untuk mempertahankan apapun. Tidak tahu, tidak dilibatkan. Seolah aku bukan manusia. Seolah aku bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dadaku sesak. Aku memeluk lututku erat-erat, mencoba menahan teriakan yang hampir keluar dari tenggorokanku. Tapi yang keluar hanyalah isakan parau dan rintihan lirih, seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Ya Tuhan, bisikku. Aku nggak sanggup. Aku nggak kuat. Rani memelukku dari samping, menangis bersamaku. Tapi pelukan itu tak mampu menghangatkan tubuhku yang sudah membeku. Karena rasa sakit ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang pengkhianatan yang dilakukan dengan diam-diam, licik, dan sepenuhnya tanpa belas kasih. Hari itu, duniaku menjadi gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku benar-benar sendirian. Aku pikir luka yang kudapat pagi ini sudah cukup.
Aku pikir kabar perceraian tanpa persetujuanku sudah menjadi puncak dari semua penghinaan yang bisa diterima seorang perempuan. Tapi ternyata, semesta, atau lebih tepatnya, Arfan, belum selesai merobek sisa-sisa harga diriku. Aku masih duduk di lantai ruang tamu, menyandarkan tubuh lemasku ke kaki sofa. Isak tangisku mulai mereda, meski mataku tetap basah dan nafas masih tak beraturan. Rani masih di sana, mendampingiku dalam diam yang berat. Tangannya menggenggam jemariku erat, seolah mencoba menyalurkan kekuatan yang tak bisa sepenuhnya menyembuhkan. Dan kemudian, dengan suara pelan yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Tari, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu." Aku menoleh perlahan. Tidak dengan semangat, tapi dengan rasa lelah yang sudah menyelimuti seluruh tubuhku. "Apalagi?" tanyaku lirih. Suaraku seperti hampa. "Apalagi yang belum aku tahu? Apalagi yang harus aku tanggung hari ini?" Rani menggigit bibir bawahnya. Tangannya merogoh tas kecil yang ia bawa, lalu mengeluarkan selembar kertas berkop resmi. Ia menyerahkannya padaku dengan enggan, seperti orang yang tahu bahwa surat di tangannya akan mengubah hidup seseorang. Lagi. Aku menatap surat itu. Mataku menyusuri tulisan yang tercetak di bagian atas. Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendaftaran pernikahan. Nama mempelai pria, Arfan Ramadan. Nama mempelai wanita, Yasmin Aulia. Jadwal pernikahan, minggu depan hari Sabtu, pukul 10 WIB. Untuk sesaat, dunia kembali berhenti. Tubuhku membeku. Aku bahkan tidak sadar bahwa kertas itu perlahan jatuh dari tanganku, melayang turun ke lantai. "Dia menikah minggu depan?" Suaraku gemetar. Rani mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Aku menutup mulutku, menahan suara teriakan yang nyaris pecah dari dada. Dadaku sesak lagi. Lebih parah dari sebelumnya. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggam jantungku dan meremasnya tanpa ampun. Seminggu. Arfan akan menikah dalam 7 hari lagi. Sementara aku, bahkan belum sempat menyadari bahwa pernikahan kami sudah berakhir. Dia sudah menggugat, dia sudah menandatangani surat cerai, dia sudah mengatur semuanya di belakang punggungku, dan sekarang, dia akan melangsungkan pesta. Mungkin undangan sudah disebar. Mungkin gaun pengantin Yasmin sudah tergantung rapi di lemari. Mungkin mereka sedang tertawa, merancang masa depan, menyebut nama bayi yang kelak mereka harapkan. Dan aku bahkan belum sempat berkata selamat tinggal pada luka yang baru saja kuterima. "Siapa Yasmin?" tanyaku pelan, walau di dalam hati aku tahu jawabannya tak akan menghapus rasa sakit ini. "Kapan mereka mulai?" Rani menunduk. "Aku nggak tahu pasti, tapi kabarnya mereka sudah dekat sejak bulan lalu." Yasmin itu bukan orang asing, Tar. Dia rekan satu proyek Arfan. Mereka sering lembur bareng, katanya. Aku mengangguk pelan. Lembur. Kata yang selalu Arfan ucapkan saat pulang tengah malam. Kata yang kupeluk erat sebagai alasan. Kata yang kubela habis-habisan saat orang mulai bertanya kenapa suamiku jarang di rumah. Ternyata itu bukan lembur. Ternyata itu hanya perselingkuhan yang dibungkus rapi dengan profesionalisme. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bukan sekadar sedih. Ini lebih dari itu. Ini adalah rasa ditikam, dipermalukan, dihancurkan. Aku merasa seperti boneka rusak yang sudah tak layak dipertahankan. Aku merasa seperti lembaran masa lalu yang ia buang demi bisa memulai kisah cinta baru, yang mungkin jauh lebih ia banggakan daripada pernikahan kami yang dulu. 7 tahun pernikahan. Hancur begitu saja, tanpa suara, tanpa pamit, tanpa jejak.
Dan dia akan menikah minggu depan. Bahagia. Sementara aku masih terjebak di hari ketika aku tak tahu statusku sendiri. Hari itu, aku tak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan seluruh pondasi yang membuatku merasa punya tempat di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin sudah waktunya aku tak lagi jadi korban, tapi berdiri sebagai perempuan yang akan membuat mereka tahu bahwa yang mereka buang bukan perempuan biasa. Malam itu rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari biasanya. Bukan karena Arfan belum pulang, tapi karena aku telah mati rasa. Kupandangi ruang tamu tempat semua luka berawal, tempat aku duduk menangis di lantai, tempat Rani memelukku sambil menyampaikan kabar yang mengakhiri segalanya. Dindingnya masih sama. Lampunya masih kuning temaram seperti dulu. Tapi nuansa hangat yang dulu selalu kupeluk setiap kali menyambut Arfan, telah hilang. Berganti dingin yang menusuk dari dalam. Aku duduk di kursi makan, tak menyentuh sepiring nasi yang sudah mulai mengering sejak sore tadi. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.47, saat suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Aku tak bangkit. Aku hanya menunggu, bukan dengan rindu, tapi dengan luka yang telah menjelma menjadi keteguhan. Pintu terbuka. Langkah kakinya terdengar biasa. Tak terburu-buru. Seperti lelaki yang pulang ke rumah sehabis lembur, seolah tak ada yang berubah, padahal semuanya telah hancur. Arfan melangkah masuk ke ruang tengah dan tertegun saat melihatku duduk di sana. Tapi wajahnya tetap datar, seolah tak ada yang perlu dijelaskan. Ia melepas jaket dan meletakkannya di sandaran sofa. Bahkan tak menanyakan keadaanku. Tak merasa perlu menjelaskan apapun. Aku menatapnya lama. Hening menguap di antara kami. Sampai akhirnya aku berdiri. Menghadapinya langsung. Memandang matanya yang dulunya aku cintai. Mata yang dulu penuh kelembutan. Tapi kini seperti kaca mati yang tak menyimpan sedikit pun empati. Dengan suara tenang, tapi penuh gemuruh dalam dada, aku bertanya, "Kau bahagia setelah buang aku seperti ini?" Suasana hening. Tak ada jawaban. Hanya sorot mata kosong. Hanya bibir yang diam tak mengucap sepatah kata pun. Aku menunggu. 1 detik. 2 detik. 5. Tapi tetap tak ada jawaban. Tidak juga penyesalan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencabik-cabik, seolah ia menegaskan bahwa pertanyaanku bahkan tak layak ditanggapi. Dan di detik itu pula, aku tahu. Aku benar-benar sudah tak lagi punya tempat di hati pria itu. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Tak ingin berbagi udara dengannya lagi. Dan paginya, aku bangun dengan tekad yang baru, tekad yang lahir bukan dari dendam, tapi dari penghormatan terakhir terhadap diriku sendiri. Tanpa ribut-ribut, tanpa drama. Aku mengemasi pakaian yang tersisa. Menyusun sedikit demi sedikit di dalam koper biru tua. Kuambil semua dokumen pribadiku, foto-foto masa kecil, ijazah, buku harian, dan 1 bingkai kecil berisi foto pernikahan kami, lalu kulepas kacanya, dan kuselipkan fotonya kembali ke dalam laci, di tempatnya semula. Biar dia tahu, aku pernah ada. Tapi tak akan kembali. Sebelum keluar, aku berdiri di depan ruang tamu. Menatap seluruh ruangan itu untuk terakhir kali. Ini rumah yang dulu kubeli. Atas namanya. Dari hasil kerja kerasku, dari pengorbananku, bahkan dari uang yang kusembunyikan demi masa depan kami. Rumah ini dulu ingin kupenuhi dengan anak-anak, tawa kecil, dan harapan. Tapi yang tersisa hanya luka, rahasia, dan pengkhianatan. Jadi pagi itu, aku pergi, tanpa menoleh, tanpa pesan, tanpa pamit. Karena pada akhirnya, perempuan yang tersakiti pun bisa memilih untuk bangkit.
Dan aku tahu, kepergianku hari ini bukan bentuk kekalahan, tapi kemenangan diam-diam yang akan ia sadari terlambat. Kupikir setelah pergi dari rumah yang penuh pengkhianatan itu, luka di hatiku akan perlahan sembuh. Kupikir menjauh dari Arfan adalah langkah awal menuju pemulihan. Tapi nyatanya, luka itu belum selesai. Luka itu seperti terus dicabik, satu persatu, oleh orang-orang yang seharusnya jadi bagian dari keluarga, orang-orang yang dulu kuanggap rumah kedua. Pagi itu, aku memberanikan diri datang ke rumah mertuaku. Rumah besar bercat krem di ujung jalan, yang dulu sering kukunjungi dengan hati penuh harap dan senyum. Aku datang bukan untuk memohon, bukan untuk kembali, tapi untuk bicara. Untuk setidaknya menjernihkan semua, agar kepergianku tak diselimuti salah paham. Aku ingin berbicara sebagai manusia, sebagai perempuan yang disakiti, sebagai mantan istri anaknya, yang sudah memberi segalanya, tapi ditinggalkan tanpa penjelasan. Ibu Arfan membuka pintu dengan wajah datar. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Bahkan tak ada pertanyaan basa-basi tentang keadaanku. Matanya menatapku dari atas ke bawah, seperti sedang menilai. Seolah aku ini hanya orang asing yang menyusup ke masa lalu mereka. "Assalamualaikum, Bu," ucapku dengan suara yang kutahan agar tak bergetar. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat, lalu membalikkan badan dan berjalan masuk. Aku mengikutinya, duduk di ruang tamu dengan dada berdebar. Ruangan itu masih sama, dipenuhi foto keluarga mereka, termasuk satu foto besar Arfan dan aku saat pernikahan dulu. Ironis, foto itu masih dipajang, tapi keberadaanku sudah lama dihapus dari hidup mereka. Ibu duduk di sofa seberang. Kedua tangannya disilangkan di dada. Sikapnya kaku, penuh jarak. "Ada apa kamu kesini?" tanyanya tanpa tedeng aling-aling. Aku menarik napas. "Saya cuma mau bicara, Bu, dari hati ke hati. Saya tahu semuanya sudah berakhir, tapi saya cuma pengen." Suaraku terhenti, bukan karena tak sanggup melanjutkan, tapi karena kalimatnya memotong cepat, tajam, tanpa belas kasihan. "Syukurlah kamu sudah pergi. Kamu itu bawa sial." Aku terdiam. Telingaku mendengar dengan jelas, tapi otakku butuh beberapa detik untuk memproses kalimat itu. "Bawa sial? Aku? Maaf, Bu," tanyaku pelan, nyaris berbisik. Wajah ibu mertuaku berubah dingin. "Kamu pikir Arfan bahagia selama nikah sama kamu? Usahanya nggak maju-maju, rezekinya seret, sakit melulu, hidupnya kusut. Saya udah lama tahu kamu itu bukan jodohnya. Wajah kamu aja selalu bikin dia murung." Urat di leherku menegang, tapi aku tetap duduk diam, mencoba bersikap tenang, walau seluruh dadaku bergetar. "Sekarang Arfan sudah nemu yang cocok," lanjutnya tanpa jeda. "Yasmin. Cantik, anggun, pintar. Pantes buat Arfan. Kamu, dari dulu saya nggak pernah sreg, tahu nggak?" Kalimat-kalimat itu seperti cambuk yang menghajar harga diriku tanpa jeda. Di mata ibu mertuaku, aku adalah kegagalan, adalah beban. Bahkan kepergianku pun dianggap sebagai keberuntungan bagi mereka. Aku dituding sebagai akar dari semua kesialan dalam hidup anaknya. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku datang membawa niat baik, tapi justru dipulangkan dengan hinaan yang lebih menyakitkan dari cerai tanpa suara. "Bu," ucapku perlahan. "Saya mungkin bukan perempuan sempurna, tapi saya setia. Saya sabar. Saya berdiri di samping Arfan waktu dia belum punya apa-apa. Saya bantu dia bangkit waktu dia jatuh. Dan saya nggak pernah pergi,
sampai dia sendiri yang mendorong saya keluar. Ibu Arfan mendengus. Sok sabar. Sok setia. Kalau kamu memang baik, kamu gak akan diceraikan. Udah gitu aja, jangan main korban. Terima aja, kamu itu gagal jadi istri. Aku berdiri. Perlahan. Dada ini seperti dihimpit ribuan beban. Tapi aku tak akan menangis di hadapannya. Tidak lagi. Dengan suara yang bergetar tapi tegas, aku berkata, "Terima kasih, Bu, atas semuanya, termasuk lukanya. Karena dari luka-luka ini, saya belajar jadi perempuan yang lebih kuat. Bukan untuk Arfan, tapi untuk diri saya sendiri." Aku melangkah keluar tanpa menoleh. Dan saat pintu rumah itu tertutup di belakangku, aku tahu, aku tak akan kembali. Bukan hanya ke rumah itu, tapi ke semua hal yang dulu kutelan dengan diam. Semua penghinaan, semua kerendahan hati yang tak dihargai, semua pengorbanan yang dianggap angin lalu. Hari itu aku sadar. Aku sudah terlalu lama merendahkan diriku demi dicintai orang yang bahkan tak pernah mau melihatku utuh. Hidupku berubah drastis dalam hitungan hari. Dulu aku punya rumah megah, hasil kerja keras bersama, meski akhirnya berdiri atas nama dia. Kini, aku tinggal di rumah kontrakan sempit di gang kecil, temboknya lembab, dan atapnya bocor jika hujan. Ukurannya tak seberapa. Tapi bagi seorang perempuan yang habis ditinggal, dikhianati, dan dihina, ruang sekecil ini pun terasa luas karena sepi. Aku bangun pagi bukan untuk menyambut hari, tapi untuk menangis. Untuk menyesap perih dari sisa-sisa mimpi yang hangus. Untuk duduk diam di tepi ranjang tipis beralaskan tikar, memeluk lutut sambil menatap dinding yang bisu. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama. Waktu kehilangan warna. Hari-hari berlalu seperti kabut yang hanya lewat tanpa makna. Aku tak punya semangat, tak punya rencana. Bahkan untuk sekadar mandi atau menyisir rambut pun kadang tak sanggup. Makan hanya sekali sehari. Bukan karena tak ada uang sama sekali, tapi karena aku tak punya nafsu hidup. Satu piring nasi dengan telur rebus kadang cukup untuk 2 hari. Air putih menjadi teman paling setia. Di dapur sempit itu, aku pernah berdiri berjam-jam, bukan untuk memasak, tapi karena tak tahu harus kemana. Tak tahu harus melakukan apa. Aku terpuruk. Hidupku seakan terhenti. Jiwaku kosong. Hatiku rusak. Dan pikiranku gelap, terlalu gelap. Malam-malam jadi paling menyiksa. Karena ketika semua suara meredam dan lampu padam, pikiranku mulai berisik. Suara-suara dari masa lalu berputar seperti kaset rusak. Ucapan ibu mertua, suara perempuan yang memanggil, "Ayang," dan kalimat, "Kamu sudah resmi cerai," terus menggedor-gedor pikiranku tanpa henti. Dan suatu malam, aku hampir menyerah. Aku berdiri di kamar mandi, menatap sebotol pembersih lantai yang mengandung racun. Aku tahu itu bisa mematikan jika ku minum cukup banyak. Aku berdiri lama, menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. Tidak menangis, tidak panik, hanya diam, karena batinku sudah terlalu lelah untuk merasa. Mungkin dunia akan lebih tenang tanpa aku. Mungkin ini cara paling cepat untuk berhenti sakit. Aku buka tutup botolnya. Bau menyengat langsung menusuk hidungku. Dan saat itu juga, saat aku hendak mengangkat botol itu ke mulutku, suara itu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh. Suara dari masjid kecil di ujung gang, yang biasanya nyaris tak terdengar dari dalam rumahku. Tapi malam itu, suara itu masuk langsung ke dada. Botol di tanganku terjatuh. Tubuhku bergetar hebat. Lututku lemas,
dan aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku menangis keras. Bukan karena luka, tapi karena aku masih hidup. Karena di saat seluruh dunia membuangku, menyakitiku, menelanjangiku tanpa belas kasihan, Tuhan masih memanggilku. Tuhan, aku lelah. Tolong, jangan biarkan aku hilang. Malam itu aku menangis bukan untuk Arfan, bukan untuk pernikahan yang sudah mati, tapi untuk diriku sendiri yang nyaris kulepaskan. Dan dari titik paling gelap itu, secercah cahaya mulai masuk perlahan. Aku masih di rumah kontrakan kecil itu. Aku masih makan seadanya. Tapi malam itu mengubah segalanya. Karena aku tahu, aku belum selesai. Tuhan belum selesai denganku. Luka tak hilang dalam sehari. Tapi luka juga tak selamanya tinggal jika kita mau berjalan. Meski pelan, meski dengan kaki yang masih gemetar. Setelah malam gelap yang hampir menenggelamkanku, aku bangun esok harinya dengan perasaan berbeda. Masih perih, masih hancur, masih sedih, tapi ada satu hal yang muncul untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Niat untuk bertahan. Bukan untuk Arfan. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tapi untuk diriku sendiri. Untuk bagian dari diriku yang malam itu diselamatkan oleh panggilan Tuhan, yang berbisik bahwa aku masih punya tempat di dunia ini. Bahwa hidupku belum selesai. Aku menatap dapur kecil kontrakan yang sempit. Kompor gas mungil. Satu panci. Wajan lama. Beberapa bumbu seadanya. Dan ide itu datang begitu saja, kue. Aku tak punya banyak. Tapi aku punya tangan. Aku punya resep warisan ibu yang dulu sering kubuat saat Arfan ulang tahun. Resep kue talam, bolu kukus, dan risoles isi ayam yang selalu habis kalau kubawa ke kantor. Mungkin, itu bisa jadi awal. Dengan sisa uang 100 ribuan yang kukumpulkan dari menjual cincin kawin dan kalung emas kecil yang dulu kubeli dari bonus akhir tahun, aku belanja bahan seadanya di pasar. Terigu, santan, telur, gula pasir. Modalku pas-pasan. Tapi niatku, untuk pertama kalinya, penuh. Malam itu aku mengukus kue dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena ini adalah langkah pertama dari hidup baruku. Aku memotret hasilnya. Tak sempurna, tapi cukup cantik. Kuposting di media sosial dengan caption singkat. Talam pandan buatan rumah. Tanpa pengawet. Bisa order? Ya. 1 jam tak ada yang komentar. Tapi 2 jam kemudian, 1 pesan masuk. Teman lama, rekan kerja yang dulu pernah kutraktir kue serupa. Ia memesan 2 kotak untuk besok pagi. 2 kotak. 2 kotak sederhana, tapi bagiku, itu seperti dunia menyapaku kembali. Hari-hari setelah itu jadi perlahan berubah. Aku bangun pagi bukan lagi untuk menangis, tapi untuk menyiapkan adonan. Tanganku sibuk lagi, tubuhku lelah, tapi tak lagi kosong. Setiap pesanan yang masuk, meski cuma 1-2, seperti tetes obat di luka batinku yang menganga. Setiap kue yang laku, setiap komentar, enak banget, Kak, yang kuterima, terasa seperti pelukan kecil dari semesta yang berkata, kamu masih punya arti. Aku tak lagi makan sekali sehari. Aku bisa beli sayur, bisa beli sabun wangi, bahkan sesekali bisa beli es krim kecil untuk menghibur diri. Kamar kontrakanku masih sempit, tapi kini penuh aroma manis dari kukusan dan kue yang baru matang. Dindingnya masih lembab, tapi sudah tak sesepi dulu. Karena kini, aku punya rutinitas. Aku punya harapan. Dan yang terpenting, aku mulai punya harga diri kembali. Kadang aku masih menangis. Kadang malam masih menyakitkan. Tapi tangisku kini berbeda. Bukan karena kehilangan,
Tapi karena bangga, aku masih di sini. Aku masih berdiri. Dan tanpa kusadari, luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan. Angin memang tak bisa diprediksi, kadang datang diam-diam, menyusup lewat celah yang tak terduga, membawa kabar yang tak kau cari tapi ternyata kau butuhkan. Hari itu aku sedang menata kue talam yang baru saja matang. Aroma pandan menguar di ruangan kecil ini, menciptakan ketenangan yang beberapa bulan lalu terasa mustahil. Di meja, ada ponselku yang bergetar pelan. Pesan masuk dari nomor yang tak kusimpan. Tapi saat kubuka, hatiku langsung tahu, kisah ini belum selesai. Tar, kamu udah dengar kabar soal Yasmin? Dia katanya sering curhat ke teman-teman kantor. Arfan kasar. Mereka sering bertengkar. Aku terdiam. Ponsel itu tetap kugenggam, tapi aku tidak langsung membalas. Aku hanya menatapnya, membiarkan kalimat-kalimat itu meresap perlahan ke dada. Yasmin, perempuan yang merebut Arfan dariku. Yasmin, yang kini mulai merasakan sisi lain dari lelaki yang dulu ia rebut dengan bangga. Beberapa hari kemudian, kabar angin itu berubah jadi percakapan nyata. Salah satu kenalanku, yang dulunya bekerja di proyek yang sama dengan Arfan dan Yasmin, datang membeli risoles. Setelah basa-basi sebentar, ia mulai membuka cerita dengan nada hati-hati. Tahu nggak, Tari, Yasmin sekarang sering ngeluh. Katanya Arfan berubah. Suka bentak-bentak. Emosinya nggak stabil. Bahkan pernah banting gelas waktu mereka lagi makan. Aku mengangguk pelan. Tak ada reaksi berlebihan. Tak ada syok. Tak ada kemarahan. Kenalanku melanjutkan dengan bisik-bisik. Yasmin bilang, Arfan ternyata egois dan temperamental. Semua harus nurut sama dia. Dia nggak bisa dikritik sedikit pun. Kupandangi loyang kue di depanku. Kukira hatiku akan bersorak atau tertawa puas. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah senyum lirih. Bukan karena bahagia melihat mereka menderita, tapi karena semesta benar-benar tahu bagaimana caranya mengembalikan keseimbangan. Kalian pikir kalian sedang membangun cinta, padahal kalian sedang menggali kuburan. Kalian pikir kalian saling mencintai, padahal kalian hanya saling menggunakan. Dulu aku dipersalahkan atas semua hal. Aku dianggap pembawa sial, penyebab Arfan tak bahagia, wanita tidak pantas. Tapi kini, bahkan Yasmin, yang dulu dielu-elukan dan dielus dengan kata-kata manis itu, merasa tertipu oleh laki-laki yang sama. Karma tidak selalu datang dengan guntur. Kadang ia datang dengan bisikan, dengan kabar yang tersebar dari satu telinga ke telinga lain. Kadang ia datang dalam bentuk penyesalan yang terlambat. Dan aku tidak harus melakukan apa-apa. Tidak harus membalas. Tidak harus berteriak. Cukup dengan tetap berdiri. Tetap hidup. Tetap bernapas. Kupandangi kue-kue di etalase kecilku, hasil tanganku sendiri, hasil peluh dan air mata yang tak sia-sia. Setiap kotak yang kubungkus adalah bukti bahwa aku tidak hancur. Bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Dan dalam hati aku berbisik, nikmatilah hasil dari benih yang kalian tanam. Sebab cinta yang lahir dari pengkhianatan tak akan pernah tenang. Hidup memang lucu. Dulu aku menanti-nanti pintu rumah terbuka dan dia datang. Dulu aku selalu berharap ada langkah kaki mendekat. Suara kunci memutar, lalu wajah Arfan muncul membawa pelukan dan maaf. Tapi saat itu terjadi, saat Arfan akhirnya datang, semuanya sudah terlalu terlambat. Pagi itu hujan turun tipis. Udara dingin menyelimuti kontrakan kecilku, tapi hati dan tanganku hangat oleh kesibukan. Kukukus puluhan talam pandan pesanan pelanggan langganan. Dapur mungil itu ramai oleh aroma santan dan gula merah.
Tak ada suara isak tangis. Tak ada kesedihan yang menyesakkan. Hanya aku, kue-kueku, dan semangat yang perlahan tumbuh dari luka. Lalu pintu itu diketuk. Aku membuka dengan tangan masih berbalut kain lap. Dan di hadapanku berdiri Arfan. Wajahnya tak seperti dulu. Rambutnya berantakan. Matanya sembab. Pipi cekung. Kemeja yang dikenakannya lusuh, seperti tubuhnya telah kehilangan tempat yang layak untuk pulang. Aku mematung beberapa detik. Jantungku berdebar. Tapi bukan karena cinta. Karena luka itu sudah sembuh. Yang tersisa hanya bekas, dan bekas itu kini menjadi tameng. Tar, suaranya serak, penuh lelah. Aku tidak menjawab, hanya menatap, dingin dan tenang. Boleh aku masuk? Aku menggeleng pelan. Ngomong aja di sini. Dia menarik napas panjang, lalu menunduk. Tangannya meremas ujung kemeja. Dan akhirnya dia bicara, dengan suara patah. Yasmin selingkuh. Dia kabur bawa uangku. Semua tabungan, modal bisnis, ATM, semuanya dia ambil. Bahkan motorku dia gadaikan. Aku ditipu. Tar. Hening. Tak ada suara selain tetesan hujan di atap seng. Aku masih berdiri di ambang pintu. Tak bergeming. Dia mendongak, menatapku. Aku bodoh. Aku nyesel. Matanya berkaca-kaca. Aku kesini bukan buat minta balikan. Aku cuma nggak tahu harus kemana lagi. Dan saat itu, aku tertawa. Bukan tawa puas. Bukan tawa bahagia. Tapi tawa getir yang muncul karena semesta akhirnya menyelesaikan cerita yang tertunda. Tawa yang selama ini kutahan, kutenggelamkan di balik air mata yang ia sebabkan. Karmaya, Fen, ucapku, pelan tapi tajam. Rasanya pahit, ya, ditinggal. Apalagi kalau yang ninggalin orang yang dulu kita bela mati-matian. Dia terdiam. Tak bisa membalas. Dulu aku dibuang kayak sampah. Nggak diajak bicara. Nggak dikasih pilihan. Dan kamu melenggang nikah seminggu setelah aku sadar kita udah cerai. Sekarang kamu datang ke rumah kontrakan sempitku, karena istrimu ternyata lebih kejam dari yang kamu kira. Arfan hanya menunduk. Hancur. Tapi aku tak memberinya simpati. Aku lanjut, nadaku tegas namun tenang. Aku pernah berharap kamu datang. Tapi bukan dalam bentuk ini. Sekarang, aku nggak lagi nyari cinta darimu. Aku juga nggak punya kasihan untuk orang yang menanam duri, lalu heran saat kakinya berdarah. Dia mulai meneteskan air mata. Tapi aku tak goyah. Maaf, Fen. Rumahku kecil. Tapi hati ini udah penuh oleh pelajaran. Dan kamu gak lagi punya tempat di dalamnya. Aku menutup pintu perlahan. Bukan dengan marah, tapi dengan dignitas yang tak lagi bisa diguncang. Dari balik jendela, kulihat dia berdiri lama. Mungkin menyesali. Mungkin mengutuk nasib. Tapi bukan tugasku untuk peduli. Karena kali ini, aku yang meninggalkannya. Waktu bisa menghapus air mata, tapi tidak akan pernah menghapus ingatan. Sudah beberapa minggu sejak Arfan berdiri di depan pintu rumah kontrakanku dengan wajah lusuh, memohon, menceritakan kisah duka yang ia ciptakan sendiri. Sejak saat itu, dia beberapa kali datang lagi. Kadang hanya diam dari kejauhan. Kadang meninggalkan makanan di pagar. Kadang mengirim pesan panjang lewat ponsel yang dulu nyaris tak pernah ia angkat saat aku menelpon tengah malam. Dulu, aku pasti akan langsung membuka pintu. Dulu, aku pasti akan berlari memeluknya, menangis, dan berkata, ya. Tapi aku bukan Tari yang dulu. Dan hari itu,
Untuk kesekian kalinya, Arfan kembali. Ia berdiri di depan pintu dengan kemeja putih kusut dan wajah yang lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Di tangannya ada plastik berisi bunga mawar merah, bunga kesukaanku dulu. Anehnya, aku tidak tersentuh. Tak ada getar, tak ada haru, tak ada luka yang berdenyut. Hanya tenang dan sadar, aku telah sembuh. Boleh aku bicara sebentar? Pintanya. Kali ini, aku buka pintu. Tapi hanya sampai ambang. Tak kupersilakan masuk. Karena pintu rumah bisa dibuka, tapi pintu hati sudah lama kututup untuknya. Aku udah pikirin semuanya. Tar. Suaranya bergetar. Aku nyesel. Nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Yasmin cuma manis di awal, tapi di belakang dia sama sekali bukan yang aku pikir. Aku kehilangan segalanya. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Karena kadang, diam lebih mematikan daripada kemarahan. Aku pengen kita mulai lagi. Dari awal, aku siap berubah. Aku siap bangun semuanya lagi, Tar. Kita bisa perbaiki semua ini, bareng-bareng. Tangannya terulur. Mata itu, mata yang dulu membuatku leleh, kini terlihat rapuh, penuh harap. Tapi hatiku sudah tak berada di sana. Aku menatapnya dalam-dalam. Dan dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, aku berkata, "Maaf, Arfan. Tapi aku tak mengulang babak hidup yang sudah selesai." Dia tertegun. Napasnya tertahan. Aku bukan Tari yang dulu. Tari yang memohon dicintai. Tari yang diam saat dikhianati. Tari yang mengemis kejelasan. Dia sudah mati, malam ketika kamu memilih Yasmin dan membuangku seperti tak berarti. Yang berdiri di depanmu sekarang adalah aku yang baru. Perempuan yang sembuh bukan karena kamu, tapi meski tanpa kamu. Tar, aku masih sayang. Aku tersenyum kecil. Aku juga dulu, tapi cinta tanpa hormat hanya jadi luka. Dan kamu telah memberiku luka terlalu dalam untuk bisa diulang. Ia tertunduk. Bahunya berguncang. Tapi aku tak bergerak. Karena kali ini, air matanya bukan tanggung jawabku lagi. Pergilah, Fen. Jangan datang lagi. Doaku masih ada untukmu, tapi hatiku sudah bukan milikmu. Perlahan, kututup pintu. Kali ini benar-benar kututup. Dan dari dalam rumah kecil ini, aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Dulu aku pernah merasa dunia menelanku bulat-bulat. Aku kehilangan rumah, kehilangan cinta, kehilangan harga diri. Tapi dari reruntuhan itulah aku bangun. Dari abu kehancuran itulah aku memulai. Dan siapa sangka, di balik luka terdalamku, ternyata tersimpan pintu menuju takdir yang jauh lebih indah. Semua berawal dari video singkat yang direkam oleh pelanggan. Seorang mahasiswa yang kebetulan mampir beli talam pandan di lapakku yang sederhana di depan kontrakan. Ia merekam proses aku menyusun kue ke dalam kotak kecil, dengan caption sederhana, "Kue ternak buatan ibu kuat yang bangkit dari kehancuran." Tak kusangka, video itu viral. Dalam waktu 1 malam, akun media sosialku yang tadinya sepi mulai kebanjiran komentar dan pesan masuk. Puluhan, lalu ratusan, dan kemudian ribuan order mulai berdatangan dari berbagai penjuru kota. "Bu Tari, bisa kirim ke Bandung? Saya pengen kue talamnya untuk acara kantor. Bisa pre-order 100 kotak minggu depan?" Mataku tak berhenti berkaca-kaca setiap kali membuka ponsel. Bukan karena tak percaya, tapi karena Tuhan ternyata tak tidur. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk membalikan cerita.
Kontrakan kecil itu tak lagi cukup. Aku menyewa dapur produksi. Aku merekrut 2 ibu rumah tangga tetangga sebelah yang juga sedang berjuang menyambung hidup. Kami bekerja dari pagi sampai malam, penuh tawa, penuh peluh, dan penuh semangat. Nama usahaku, Talam Hati, sebuah penghormatan untuk rasa yang lahir dari air mata dan ketabahan. Media mulai melirik. Aku diundang ke podcast. Ceritaku ditulis di blog. Wartawan datang mewawancarai. Bahkan salah satu influencer kuliner terbesar mempromosikan kuenya tanpa dibayar. Karena katanya, ini bukan sekadar kue. Ini cerita tentang perempuan yang gak mau dikalahkan dunia. Dan puncaknya, bulan itu juga, aku membeli rumah. Rumah mungil tapi indah. Dengan taman kecil di depan, jendela besar yang menyambut matahari pagi, dan dinding yang tak pernah menyimpan teriakan, hanya harapan. Rumah itu atas namaku sendiri. Bukan titipan. Bukan hadiah. Tapi hasil dari tanganku. Dari air mataku. Dari luka yang kupeluk, lalu kuubah jadi kekuatan. Hari saat aku menerima kunci rumah, aku berdiri lama di depan pintu. Kucium gagangnya, kucoba merasakan rasa yang dulu tak pernah kumiliki. Merdeka. Merdeka dari laki-laki yang tak tahu cara mencintai. Merdeka dari keluarga yang menghina. Merdeka dari trauma yang selama ini membelenggu. Aku bukan korban lagi. Aku adalah pemenang dari cerita yang hampir membunuhku. Dan malam itu, di teras rumah baruku, dengan secangkir teh dan kue talam di pangkuan, aku menatap langit dan berbisik. Terima kasih, ya Allah, karena tak semua luka harus dibalas dengan dendam. Ada yang cukup dibalas dengan keberhasilan. Kabar itu datang di suatu pagi yang tenang. Matahari baru saja merayap di balik jendela rumah kecilku, menerpa wajahku dengan hangat yang biasa. Aku sedang menyusun pesanan kue talam untuk pelanggan tetapku, ketika pesan itu masuk ke ponsel, dari teman lama yang dulu ikut hadir di pernikahanku dengan Arfan. Tar, kamu tahu nggak? Arfan nikah lagi. Yang ketiga. Sama janda kaya raya, katanya. Tanganku sempat terhenti. Bukan karena terkejut, tapi karena ada bagian kecil dari diriku yang hanya bisa tersenyum, lirih, tenang, dan pahit. Arfan menikah lagi. Untuk ketiga kalinya. Sejujurnya, aku sudah menduganya. Laki-laki sepertinya tak akan lama sendiri. Apalagi setelah hidupnya porak-poranda, ditinggal Yasmin, dikhianati oleh wanita yang dulu ia agungkan hingga tega mencampakanku. Ia butuh pelarian. Butuh tambalan harga diri. Dan apa yang lebih cepat menutupi luka ego selain wanita baru yang bisa menopang finansial dan nama baiknya? Kabar pernikahan itu beredar cepat. Foto-foto mewah bertebaran di media sosial. Pelaminan megah berhiaskan lampu kristal. Gaun pengantin putih berlapis mutiara. Arfan berdiri di tengah-tengah sorotan kamera, menggenggam tangan wanita berusia mapan dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang mencoba tampil bahagia, tapi tak bisa menipu mata yang pernah mengenal dia begitu dalam. Aku memandangi foto itu lama. Tanganku menggenggam ponsel, tapi hatiku tenang. Dulu aku akan menangis. Sekarang aku hanya diam. Bukan karena tak peduli. Tapi karena aku sudah terlalu penuh untuk disakiti lagi. Perempuan yang kini menjadi istrinya, kata orang, seorang pengusaha salon sukses. Janda beranak 2, mandiri, tegas, dan punya pengaruh besar di lingkungan sosial. Orang-orang mengagumi Arfan. Katanya, hebat ya, bisa dapat janda kaya. Hidupnya bakal enak lagi tuh. Tapi aku tahu, itu bukan cinta. Aku tahu betul tatapan kosong Arfan saat pura-pura tersenyum. Aku pernah tidur di samping mata itu, memeluk dada itu,
mendengar nafasnya malam-malam, dan aku tahu, sorot itu muncul lagi, sorot kehampaan. Sorot yang tidak lahir dari cinta, tapi dari ketakutan akan sendiri. Dari rasa malu yang ditutupi topeng kebahagiaan palsu. Pernikahan ketiganya bukan kisah cinta, tapi pelarian dari kegagalan. Usaha untuk membangun kembali citra yang retak. Upaya menambal ego yang tak rela dicap kalah setelah 2 kali rumah tangganya berakhir dalam puing. Dan aku duduk di ruang tamu rumahku. Rumah kecil tapi kubeli dari jerih payahku sendiri. Di rak buku ada bingkai foto aku dan tim kecilku, ibu-ibu pejuang yang membantuku membangun bisnis kue yang kini makin berkembang. Di meja, ada puluhan pesanan hari itu. Di dadaku, tak ada lagi ruang untuk sesal. Aku pernah jadi istri pertamanya. Ditinggal. Dikhianati. Aku juga pernah jadi perempuannya yang terbuang. Tapi sekarang, aku adalah diriku sendiri. Dan itu jauh lebih baik daripada apapun yang pernah dia tawarkan. Kupandangi kembali fotonya. Arfan di pelaminan megah. Dan entah mengapa, aku merasa iba. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena ia terus mencari bahagia di tempat yang tak pernah ia bangun dengan tulus. Aku bahagia. Dia masih mencari. Pelan-pelan, kuletakkan ponsel. Lalu kutatap jendela yang disinari matahari siang. Di luar, anak-anak tetanggaku berlari-lari di gang kecil, tertawa lepas. Hati kecilku berkata, "Terima kasih, Tuhan, karena aku tak perlu menempuh jalan itu untuk bisa merasa utuh." Karena bahagia yang sejati, tak butuh pelaminan mewah, cukup hati yang bersih dan keberanian untuk bangkit. Dan aku pun tersenyum. Karena pernikahan ketiganya, hanya bukti bahwa aku menang. Hari itu langit mendung. Hujan belum turun, tapi angin sudah membawa aroma tanah basah yang menggantung di udara. Aku baru saja pulang dari dapur produksi ketika sebuah amplop mewah tergeletak di depan pintu rumahku. Amplop tebal berwarna krem elegan dengan pita satin abu-abu muda yang dililitkan rapi. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis satu kata dengan huruf timbul keemasan. Undangan. Tanganku sempat ragu menyentuhnya. Hatiku berdesir aneh, campuran penasaran dan firasat yang samar. Aku membawa amplop itu masuk, meletakkannya di meja, dan memandanginya cukup lama seolah-olah di dalamnya tersimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ajakan. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Perlahan, aku membuka pita. Kertas undangan yang indah dengan ukiran timbul dan tinta emas mengabarkan sesuatu yang sebenarnya sudah kutebak jauh sebelum mataku membacanya. Arfan Alarasati. Dengan segala hormat, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pernikahan kami. Aku tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi juga bukan tawa sakit. Lebih seperti tawa getir yang lahir dari ironi yang terlalu sempurna. Dia mengundangku ke pernikahannya lagi. Aku tidak tahu apa yang lebih menggelikan. Undangannya yang dikirim tanpa nama, seolah berharap aku tak akan tahu siapa pengirimnya, atau keberaniannya untuk mengundang perempuan yang dulu ia tinggalkan seperti tak berarti, untuk datang menyaksikan ia menikah lagi. Aku menaruh undangan itu di atas meja. Tak menyentuhnya seharian. Setiap kali aku lewat dan melihatnya, dadaku terasa sesak. Bukan karena masih cinta, tapi karena undangan itu membawa ingatan yang seharusnya sudah kukubur dalam-dalam. Luka yang sudah kering, kembali terasa nyeri. Sore harinya, aku duduk di sudut ruang tamu sambil memegang secangkir teh yang tak lagi hangat. Pikiran melayang jauh. Sejenak aku bertanya pada diri sendiri. Untuk apa dia mengundangku? Apa dia ingin pamer? Atau dia menantang? Awalnya, aku memutuskan untuk tidak datang.
Aku tak mau menghadiri acara yang hanya akan mengaduk luka lama. Aku tak ingin berdiri di tengah lautan senyum palsu dan formalitas kosong, hanya untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Tapi malam itu, entah kenapa, hatiku berubah. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Mata yang dulu selalu sembab, kini tegas. Wajah yang dulu lelah, kini penuh cahaya. Dan aku sadar, aku bukan hadir untuk mereka. Aku hadir untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa aku telah menang, bukan karena dipilih orang, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Aku ingin berdiri di tempat yang dulu membuatku jatuh, dengan kepala tegak. Malam itu, aku membuka lemari, mengambil gaun terbaikku. Gaun panjang berwarna nude gold, sederhana tapi anggun. Hijab satin berwarna senada. Make up ringan yang hanya menegaskan cahaya alami dari wajah yang sudah berdamai dengan luka. Aku mematut diri di cermin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berkata pelan pada bayanganku. Kita sudah cukup kuat untuk datang. Bukan untuk kembali, tapi untuk menutup buku ini dengan anggun. Hari itu langit terang. Aneh rasanya, karena hatiku justru tenang, lebih tenang dari yang pernah kupikirkan. Aku duduk di kursi rias, memandangi pantulan diriku di cermin besar. Make up artis menyapukan sentuhan terakhir di pipiku. Sentuhan lembut, tipis, tapi cukup untuk menegaskan bahwa aku bukan perempuan yang datang untuk menagih masa lalu. Aku mengenakan dress panjang berwarna putih krem, dengan potongan anggun yang menjuntai hingga lantai. Bukan gaun mahal dari butik desainer ternama, tapi ini kupilih sendiri, kubayar dari hasil kerja kerasku sendiri. Hijab satin melilit rapi di kepala, mempertegas kelembutan sekaligus ketegasan. Wajahku flawless. Mataku tak lagi menyimpan luka. Bibirku tersenyum, bukan memaksa, tapi tulus. Di luar, mobil mewah yang kini menjadi milikku sendiri menungguku. Bukan hadiah, bukan warisan, bukan pemberian laki-laki manapun, tapi hasil dari ratusan kotak kue yang kukirim sendiri, dari tangan-tangan kecil yang bekerja tanpa lelah untuk bangkit dari puing-puing yang pernah mereka taburkan padaku. Saat tiba di gedung pernikahan itu, langkahku mantap. Deretan lampu kristal bergantung dari langit-langit. Dekorasi serba putih dan emas menyambut para tamu dengan aroma mawar dan vanila. Musik mengalun lembut dari sudut ruangan. Semua mata menoleh. Sejenak, waktu seperti berhenti. Derap langkahku di karpet merah memecah bisik-bisik kecil. Siapa itu? Itu Tari, mantan istrinya. Ya Allah, dia cantik banget, lebih anggun dari mempelainya sendiri. Aku tak menoleh kiri kanan, tak menunduk. Aku berjalan dengan kepala tegak, langkah ringan tapi pasti. Setiap detik yang kulalui di tempat itu adalah pembuktian bahwa aku bukan tamu biasa. Aku adalah perempuan yang mereka kira sudah kalah. Dan di tengah kerumunan itu, mata kami bertemu. Arfan. Ia berdiri di pelaminan, bersanding dengan istri barunya. Tapi sorot matanya bukan pada pengantinnya, melainkan padaku. Wajahnya membeku, mulutnya sedikit terbuka. Tangannya, yang tadi menggenggam tangan mempelai, perlahan terkulai. Matanya menyimpan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tak menyangka aku akan datang. Apalagi, dengan kemegahan seperti ini. Dia menatapku seperti melihat hantu masa lalu. Bukan karena menyeramkan, tapi karena terlalu nyata, terlalu bersinar, dan terlalu tak terjangkau lagi. Aku menatap balik. Bukan dengan dendam, tapi dengan senyum kecil di sudut bibir. Senyum yang berkata, "Lihatlah, inilah perempuan yang dulu kau tinggalkan."
yang kau abaikan, yang kau buang. Tapi kini, berdiri lebih tinggi darimu. Mata istrinya pun menoleh ke arah yang sama. Ia menyadari, semua orang menyadari, bahwa kehadiranku tak bisa disepelekan. Aku tidak berdiri lama. Hanya cukup untuk menyampaikan bahwa aku pernah ada, dan kini aku telah melepaskan semuanya dengan anggun. Tak perlu kata, tak perlu air mata. Hanya kehadiran yang cukup untuk mengguncang, tanpa satupun kata terlontar. Sebelum pergi, aku sempat bertemu seorang tamu yang kukenal. Ia memuji penampilanku. Kamu luar biasa, Tar. Luar biasa sekali. Aku hanya menjawab lembut, terima kasih. Aku datang bukan untuk melihat mereka, tapi untuk memberi hormat terakhir pada luka lama. Setelah ini, aku benar-benar bebas. Lalu aku pergi, meninggalkan gedung yang penuh dengan senyum palsu dan cerita baru yang mungkin akan berakhir sama. Karena bagiku, kisah ini sudah selesai. Dan aku telah menutupnya dalam balutan keanggunan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Pesta hampir usai. Lampu-lampu gantung mulai diredupkan, tamu-tamu telah berangsur pulang, dan musik pengiring pun berganti menjadi lantunan lembut piano klasik yang nyaris tak terdengar. Tapi aku masih berdiri di sudut ruangan. Bukan karena menunggu, tapi karena ada yang belum selesai. Aku tahu dia akan datang. Aku bisa merasakannya, bahkan sebelum langkahnya terdengar. Arfan. Dari balik pilar marmer itu, ia muncul dengan jas yang masih rapi, tapi wajahnya sudah tak setegas saat di pelaminan. Ia menghampiriku dengan langkah ragu. Ada beban yang menempel di pundaknya. Beban yang bukan lagi milikku, tapi miliknya sendiri, yang ia ciptakan, dan kini harus ia tanggung. Tari, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan yang tercekat. Aku berbalik perlahan, menatapnya. Wajah yang dulu begitu kuhafal, garis rahangnya, sorot matanya, nada napasnya, semua kini tak lagi menggetarkan. Yang kutatap kini bukan lelaki yang kucintai, melainkan masa lalu yang sudah kukubur dengan doa dan air mata. Ya, ucapku tenang, dengan senyum kecil yang tak menyimpan luka. Ia terdiam beberapa detik, menelan ludah, lalu berkata, "Kamu luar biasa sekarang. Aku lihat kamu berdiri di ruangan ini, dan aku tahu, aku tak akan pernah bisa mengejarmu lagi." Kata-katanya seperti angin sore. Tak menyakitkan, tapi tetap menyentuh hati. Aku mengangguk pelan. Mataku tak berkaca. Suaraku tidak bergetar. Karena kali ini, aku benar-benar utuh. "Terima kasih," jawabku lembut. "Karena kamu, aku belajar satu hal yang tak pernah diajarkan siapapun sebelumnya. Mencintai diri sendiri." Ia terdiam. Napasnya berat. Matanya mencoba mencari sesuatu di mataku. Mungkin penyesalan, mungkin harapan, atau sisa cinta yang bisa ia harapkan kembali. Tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang lahir dari perempuan yang telah memeluk lukanya dan menyembuhkannya sendiri. Dulu aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Dan itulah kesalahanku. Tapi sekarang, aku berdiri di sini bukan untuk marah, bukan untuk menagih, tapi untuk menunjukkan bahwa kehilanganmu bukan akhir dari hidupku. Justru, kehilanganmu adalah titik balik yang menuntunku menemukan siapa diriku sebenarnya. Arfan tak sanggup berkata-kata. Matanya basah, tapi aku tak merasa bangga membuatnya menangis. Karena kali ini, air matanya bukanlah tujuan. Aku sudah melampaui itu. Ia menunduk perlahan, lalu menggumam. "Semoga kamu bahagia, Tar. Lebih dari siapapun." Aku tersenyum. Aku sudah bahagia. Bahkan sebelum kamu sempat mendoakannya.
Dan dengan langkah ringan, aku membalikkan badan dan berjalan pergi. Tak menoleh lagi, langkahku ringan. Gaunku melambai lembut di sepanjang koridor keluar. Di luar, malam menyambutku dengan angin sejuk. Mobilku menunggu di pinggir jalan, tapi aku tak terburu-buru masuk. Aku menatap langit. Malam itu bertabur bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar bebas. Malam yang semula tenang itu berubah menjadi panggung tak terduga. Aku sudah hendak keluar dari gedung, tinggal beberapa langkah saja menuju pintu, saat suara keributan terdengar dari arah pintu masuk. Suara hak sepatu menghantam lantai marmer, langkah cepat dan kasar, disertai suara teriakan yang terdengar slur karena mabuk. Semua tamu yang tersisa menoleh. Dan di sana, berdiri Yasmin. Rambutnya acak-acakan, eyelinernya luntur, bajunya tampak seperti tak sempat disetrika. Di tangannya ada botol minuman yang tinggal setengah. Wajahnya merah karena amarah dan alkohol. "Arfaan," serunya dengan suara berat, nyaris bergetar. "Kau pikir kau bisa buang aku seperti sampah, lalu hidup bahagia seolah aku gak pernah ada?" Suasana pesta langsung membeku. Musik berhenti. Para tamu saling berpandangan. Beberapa mencoba menenangkan Yasmin, tapi ia mendorong tangan mereka kasar. Ia melangkah ke tengah ruangan. Semua mata mengikutinya, termasuk mataku. Tapi aku tak bergerak. Aku hanya berdiri di sisi ruangan dengan dada yang tenang dan kepala yang tegak. "Dia." Yasmin menunjuk ke arah Arfan yang kini berdiri di pelaminan, wajahnya pucat pasi. "Dia ini dulu selingkuh sama aku, waktu dia masih jadi suamimu, Tari," katanya lantang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tamu-tamu terdiam. Beberapa menutup mulut. Yang lain membelalakan mata tak percaya. Istri baru Arfan tampak bingung, menoleh ke suaminya, kemudian ke Yasmin, lalu kembali ke Arfan dengan wajah yang mulai mengeras. Yasmin tertawa miring, suaranya penuh sarkasme. "Kalian kira dia suami idaman? Dia itu pembohong. Dia bilang udah gak cinta sama Tari, tapi tiap malam dia masih pulang ke rumahnya, masih tidur di ranjang yang sama. Hanya supaya terlihat baik-baik saja di mata orang tua dan lingkungan. Dan aku." Ia menatap para tamu, matanya liar. "Aku cuma alat buat pelariannya. Waktu dia udah bosan sama Tari, dia lari ke aku. Lalu waktu aku rusak hidupnya, dia lari lagi, ke siapa lagi? Fen? Siapa korbannya kali ini?" Arfan tak bisa bicara. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal, tapi tubuhnya gemetar. Istri barunya perlahan mundur satu langkah. Wajahnya keruh, matanya menghindar. Beberapa tamu mulai berjalan menjauh dari pelaminan. Aura pesta berubah jadi sunyi yang mencekam. Dan aku hanya diam. Tak satu pun kata keluar dari bibirku. Tapi diamku bukan berarti lemah. Justru, diamku adalah pernyataan paling lantang bahwa aku sudah tak ada di medan perang ini. Yasmin mulai menangis. Histeris. Ia duduk di lantai, memegangi botol yang hampir jatuh dari tangannya. Beberapa petugas keamanan akhirnya datang, mencoba membawanya keluar. Sebelum pergi, ia menoleh padaku. "Aku iri sama kamu, Tar," katanya pelan tapi jelas. "Kamu disakiti, tapi kamu jadi lebih kuat. Aku yang menyakiti, tapi aku hancur sendiri." Aku hanya menatapnya dengan iba. Tapi tak ada dendam di mataku. Hanya rasa simpati pada seseorang yang kini merasakan akibat dari luka yang ia tanam sendiri. Setelah Yasmin dibawa keluar, semua orang masih diam. Dan Arfan? Ia masih berdiri di pelaminan,
seperti patung. Diam. Malu luar biasa. Tak bisa menjelaskan apapun. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Semua sudah tahu. Semua sudah melihat wajah aslinya. Aku melangkah pergi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tak perlu menang di panggung yang kacau ini. Kemenanganku sudah kutunjukkan sejak aku berdiri di sini tanpa goyah. Di luar gedung, langit mendung menutup bintang. Tapi hatiku terang. Dan langkahku ringan. Karena malam ini, yang dulu membuangku, dipermalukan oleh pilihannya sendiri. Dan aku tetap melangkah anggun, tanpa harus mengucap satupun kata balas dendam. Langkahku terasa ringan saat keluar dari gedung pernikahan itu. Sepatu hak tinggi yang kupakai tak lagi menyakitkan kaki, karena beban yang dulu membungkukan punggungku, kini sudah tak ada lagi. Aku berjalan pelan di bawah langit malam, ditemani semilir angin dan lampu-lampu kota yang berpendar di kejauhan. Aku keluar bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Bukan karena aku berhasil membalas, tapi karena aku tak lagi perlu membalas. Suara ricuh Yasmin, wajah pucat Arfan, dan tatapan tercengang para tamu, semuanya masih bergema di dalam gedung megah itu. Tapi aku telah melangkah pergi. Aku tak perlu tinggal di antara reruntuhan ego dan kebohongan yang mereka bangun bersama. Karena kemenangan terbaik bukanlah saat mereka jatuh, tapi saat aku tetap berdiri tegak. Di pelataran, mobilku menunggu. Seorang sopir membukakan pintu dengan senyum hormat. Aku masuk perlahan, menatap bayanganku di jendela. Perempuan itu, aku, tampak tenang, matanya jernih, bibirnya tersenyum, dan jiwanya merdeka. Sepanjang perjalanan pulang, aku terdiam. Tapi dalam hatiku, ada percakapan yang tak henti terjadi antara aku yang dulu dan aku yang sekarang. Terima kasih, ya Allah, bisikku pelan. Dulu aku bertanya kenapa aku disakiti. Sekarang aku paham, karena kau ingin aku tahu betapa berharganya diriku. Dunia ini bulat. Apa yang kita beri, akan kembali. Arfan memberi pengkhianatan. Ia menerima keretakan. Yasmin memberi luka, dan ia ditinggal hancur. Sementara aku memberi ketulusan. Aku mencintai dengan segenap hati. Aku bertahan meski dilukai. Dan kini, aku menerima kebebasan, keberhasilan, kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh apapun selain perjuangan dan keyakinan. Kupandangi langit dari balik jendela. Malam itu, bintang-bintang seakan lebih dekat. Seolah ikut menjadi saksi bahwa karma bukan selalu balasan yang menyakitkan. Kadang, karma datang dalam bentuk paling elegan, sebuah kehidupan yang bahagia. Hari ini, aku tak hanya menang. Aku menang tanpa menghina. Aku menang tanpa membalas. Aku menang dengan anggun. Mobil berhenti di depan rumahku, rumah kecil yang penuh cinta. Di dalamnya tak ada kemewahan palsu. Hanya kesederhanaan yang jujur dan ketenangan yang tak ternilai. Aku melangkah masuk, membuka pintu, lalu memandang seisi ruang tamu. Di sudut, pot kaktus kecil yang dulu kubeli saat aku baru bangkit dari keterpurukan, masih berdiri tegak. Kue talam yang belum dikemas untuk esok pagi tertata rapi di meja. Semua milikku. Semua hasil tanganku sendiri. Aku meletakkan clutch kecilku, membuka hijab, dan menatap diriku di cermin ruang tamu. Lalu aku tersenyum. Senyum lebar, senyum bahagia, senyum milik seorang perempuan yang telah berani menyeberangi badai dan menemukan pelangi di ujung luka. Karma terbaik bukan membuat mereka menderita. Karma terbaik adalah saat aku tak lagi peduli pada mereka, karena hidupku sudah jauh lebih damai tanpa mereka. Dan malam itu, sebelum tidur,
Aku menulis satu kalimat di buku harian yang dulu selalu jadi tempatku menangis. Aku dulu dihancurkan karena terlalu mencintai orang lain. Kini aku bangkit karena belajar mencintai diriku sendiri. Kini, aku hidup dalam ketenangan yang dulu hanya bisa kupanjatkan dalam doa penuh tangis. Tak ada lagi malam-malam panjang penuh penantian dan air mata. Tak ada lagi pelukan yang ditolak, pesan yang diabaikan, atau rumah yang terasa dingin meski diterangi lampu. Kini, rumahku hangat, bukan karena kehadiran pria manapun, tapi karena aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Bisnisku terus tumbuh. Aku menyaksikan dari dapur kecil itu bagaimana loyang-loyang yang dulu kubersihkan sambil menangis, kini menjadi saksi bisu dari kemenangan yang kutoreh sendiri. Setiap kotak kue yang dikirim, setiap testimoni bahagia dari pelanggan, adalah bukti bahwa aku tidak hanya selamat, aku menang. Dan aku tak butuh pria yang harus kuperjuangkan sendirian. Aku tak butuh cinta yang harus kupertahankan mati-matian sementara aku sendiri dibiarkan mati perlahan. Karena kini aku paham, cinta sejati bukan soal bertahan di tengah luka, tapi soal menjadi utuh sebelum mencintai siapapun. Aku cukup dengan luka yang sudah sembuh, dengan luka yang membentukku menjadi lebih kuat, bukan lebih keras. Dengan kebahagiaan yang kubangun dari reruntuhan hatiku sendiri. Batu bata yang dulu dijatuhkan orang lain, kini kupakai untuk membangun fondasi yang tak bisa digoyahkan siapapun lagi. Aku tak lagi menyesal. Tak ada lagi tanya, kenapa aku? Yang ada kini hanyalah syukur, terima kasih, karena aku pernah dihancurkan. Sebab dari kehancuran itulah, aku bangkit menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Dan untuk mereka yang pernah menyakiti, aku tak menyimpan dendam. Karena hidup telah mengajarkan satu hal paling berharga. Bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi bahagia. Kisah Tari adalah gambaran nyata tentang bagaimana seorang perempuan bisa hancur, namun tetap memilih untuk bangkit. Ia pernah mencintai terlalu dalam, memperjuangkan terlalu keras, dan akhirnya disakiti tanpa ampun. Tapi dari kepedihan itulah, ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Tari tak membalas dengan dendam. Ia tak menjerit meminta keadilan. Ia memilih diam, lalu membangun kembali hidupnya dari serpihan hati yang pernah diinjak. Ia membuktikan bahwa penghinaan tak harus dijawab dengan kemarahan, dan pengkhianatan tak harus dibalas dengan luka baru. Dengan kekuatan, keteguhan, dan cinta yang ia berikan kepada dirinya sendiri, Tari menemukan jalan keluar dari gelapnya masa lalu. Ia tak hanya pulih, ia tumbuh menjadi lebih kuat, lebih anggun, dan lebih utuh. Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang laki-laki yang meninggalkan, atau perempuan lain yang merebut. Tapi tentang seorang wanita yang memilih untuk tidak hancur, dan membuktikan bahwa kebahagiaan adalah bentuk balas dendam paling anggun.